Yang pertama makna daripada syahadatu an la ilaha illallah ya, dan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Secara gamblang, secara global para Bapak sekalian, syahadat ini merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Yang melalui pintu ini, yaitu melalui pintu syahadat, semua amal ibadah dan perilaku baik itu akan ada nilainya. Ya. Segala perilaku baik itu akan ada nilainya ketika seseorang sudah mulai bersyahadat. Siapapun orang yang melakukan tindakan kebaikan ya, tanpa dia masuk ke wilayah syahadat ini, maka nilai kebaikannya itu tidak akan bernilai. Ya, tidak ada balasannya. Ya. Saya ingin mengumpamakan ada sebuah perusahaan besar begitu, misalnya. Orang yang mau bekerja di perusahaan tersebut itu harus daftar dulu. Nah, pendaftaran ini nih yang namanya syahadat, gitu ya. Daftar dulu, memenuhi kriterianya, selesai, diterima, namanya masuk ya di kepegawaian, lalu kemudian setelah mendapatkan tugas baru dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian nanti setelah dia bekerja karena namanya tertulis ya di bagian kepegawaian, maka setelah 1 bulan dia bekerja, maka dia layak untuk mendapatkan gaji. Itu begitu. Ya. Kenapa? Karena dia sudah masuk, sudah terdaftar dan sudah bekerja dengan baik, maka dia layak mendapatkan gaji. Nah, ini namanya orang masuk ke dalam agama Islam, tercatat sebagai orang Islam melalui syahadat. Ya, setelah tercatat dia melalui syahadat, maka apa yang dia kerjakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada juga orang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Ya. Perusahaan tersebut besar, kemudian masuk ke dalamnya. Namun masuk ke dalam perusahaan tersebut tanpa melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Ya, dia masuk aja di situ. Ya, lalu setelah masuk dilihat banyak pekerjaan tuh. Ya, ada sampah, ya banyak di situ dibersihkan. Ada orang yang bekerja hasil pekerjaannya belum dirapikan, dia yang merapikannya. Ya, ada pekerjaan yang memang belum diselesaikan oleh pegawai yang ada, dia yang menyelesaikannya. Hampir semua pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut dia mengikuti pekerjaan tadi. Ya, bahkan dia juga ikut lembur. Ya, namun sayangnya orang ini tidak terdaftar namanya di dalam ya nama-nama pegawai. Gitu. Ya. Mungkin setelah dia bekerja, setelah dia melakukan tindakan-tindakannya memang persis sama dengan pegawai-pegawai yang lain, tetapi gara-gara namanya tidak tercatat dalam kepegawaian tersebut, ya, maka pada akhir ya bulan dan lain sebagainya yang lain dapat gaji, orang ini tidak dapat gaji apa-apa. Kenapa? Namanya nggak ada, ya, tidak tercatat di dalam ya kepegawaian tersebut, ya, sehingga akhirnya ketika orang lain namanya ada di situ mendapatkan gaji, dia walaupun bekerja sama-sama beratnya, ya, namun karena tidak ada catatannya sebagai pegawai, maka dia tidak akan mendapatkan gaji. Mudah-mudahan pemahaman seperti ini bisa dimengerti, ya. Artinya bagaimana sekarang? Di dunia ini tidak sedikit, ya, orang yang dalam hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan, gitu, ya. Sesama manusia dia bantu ya, kepada alam lingkungan dia berbuat baik ya, dan lain sebagainya. Tidak membuang sampah sembarangan ya, kalaupun rumahnya mungkin di pinggir kali begitu, dia membersihkan sampah-sampah yang masuk ke dalamnya sehingga air kali itu jalan dengan rapi, bahkan airnya menjadi bening ya kan. Dia juga tidak pernah melakukan pembalakan hutan dan pokoknya pekerjaannya baik. Ya, tetapi dia tidak masuk dalam kategori orang Islam. Maka sangat memungkinkan orang ini hanya akan mendapatkan nilai baik saja di dunia,
tapi tidak akan mendapatkan nilai baik di akhirat. Ya, kepada sesama manusia dia dikenal sebagai orang baik. Mungkin juga dia akan mendapatkan kebaikan lainnya, di antaranya rumahnya yang di dekat kali tidak banjir, ya. Kotor-kotoran mungkin sampah-sampah bersih, ya kan? Nah, itu nilai baiknya di situ. Tapi untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat, dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dia berbuat baik kepada orang lain, kosong nilainya disebabkan karena catatannya sebagai seorang beriman tidak ada, ya. Nah, syahadat itulah yang menjadi catatan masuknya orang tersebut supaya dia bisa tercatat sebagai hamba, sebagai pegawai yang memungkinkan nanti dia mendapatkan pahala atau ya bahasa kitanya itu sebagai gaji di dalam pekerjaan, itu seperti itu.